Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengerti Injil kita pada pagi hari ini, kita setidaknya harus mengerti konteks bacaan Injil, bahwa Yesus ini memberikan yang namanya amanat-amanat perpisahan, dan kita masih berada dalam konteks perjamuan terakhir Tuhan. Kenapa disebut sebagai amanat perpisahan? Karena ini adalah wejangan atau nasihat-nasihat terakhir sebelum Yesus memasuki kisah sengsaranya. Ya kan, perjamuan Tuhan itu ada sebelum kisah sengsara. Jadi ini pesan-pesan terakhir atau nasihat-nasihat terakhir sebelum Yesus memasuki penderitaannya dan wafatnya. Ya, wejangan atau amanat terakhir. Dan kita masuk bagian akhir sebenarnya. Dan setelah para murid mendengarkan amanat dan juga pesan-pesan Yesus, mereka mulai percaya bahwa Yesus ini seseorang atau pribadi yang bukan biasa-biasa saja. Dia sungguh dari Allah. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus bilang, walaupun kamu sudah mengungkapkan iman kamu kepada aku, kamu akan tetap meninggalkan aku. Kamu akan menderita, kamu akan melihat saya disalib, lihat saya ditangkap, dan kamu akan pergi meninggalkan saya. Tuhan Yesus memberitakan nubuat ini kepada mereka yang sungguh terjadi. Tapi nubuat ini Tuhan Yesus bilang bukan sekedar untuk menakut-nakuti mereka, justru untuk menghibur mereka. Kok bisa seperti itu ya Romo? Ya karena Tuhan Yesus bilang bahwa ini semua adalah bagian dalam rencananya yang indah. Tuhan Yesus bilang bahwa di dunia kita akan menderita, ya tapi jangan takut, jangan cemas, karena Tuhan sudah menghancurkan atau mengalahkan dunia. Mungkin kita bisa lihat bahwa hal-hal yang mungkin kita lihat buruk sekarang itu Tuhan izinkan, karena kalau kita lihat dari perspektif yang lebih besar, perspektif iman, ini mungkin menjadi hal yang baik. Kisah klasik tentunya adalah dari Perjanjian Lama tentang Yusuf. Ya kita tahu Yusuf kisahnya, dia dijual oleh saudaranya sendiri. Kemudian dijual ke orang Mesir. Di Mesir pun ia difitnah. Dan setelah difitnah dia masuk penjara. Kisahnya sebenarnya sama dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga dijual, difitnah, dan masuk ke penjara. Tapi walaupun dalam penderitaan ini Yusuf setia. Dan setelah itu apa yang terjadi kita tahu, dia naik dalam posisi yang luar biasa. Untuk apa? Akhirnya untuk menyelamatkan keluarganya. Banyak hal yang buruk terjadi. Masa pandemi ini banyak hal buruk terjadi.
kita menderita, kita mengalami kesulitan dalam hidup. Tapi apa rencana Tuhan dalam hidup kita dalam masa-masa pandemi ini? Mungkin sebagian dari kita belum bisa melihat. Sebagian dari kita masih bertanya-tanya, Tuhan mau apa? Mungkin saya akan tutup dengan cerita yang sekarang terjadi di Filipina. Ya, Filipina ini negara Katolik, tetapi juga negara yang sebenarnya secara ekonomi ya nggak kaya ya. Indonesia jauh lebih kaya secara ekonomi. Dan banyak orang miskin di sana. Saat pandemi ada, kondisi ekonomi jatuh. Banyak orang semakin miskin. Namun dalam kondisi ini orang mulai membuat sebuah inisiatif, orang-orang Filipina yang disebut sebagai community pantry atau dapur umum. Jadi orang mulai membuat masak makanan, kemudian ya dibagikan dengan cuma-cuma. Awalnya inisiatifnya hanya 1 atau 2 orang, sekarang ini menjadi sebuah fenomena yang dilakukan banyak orang. Bagaimana orang ya dalam kondisi susah dan penderitaan ini terpacu untuk berbuat baik, menunjukkan sisi kemanusiaan yang luar biasa, menunjukkan sisi kasih. Ini bagian dari rencana Tuhan yang kadang kita tidak lihat. Teman-teman, mungkin kita sekarang belum lihat ya, kenapa saya mengalami penderitaan, kenapa saya susah saat ini. Tapi kalau kita setia, kalau kita punya iman, kita pun akan melihat bahwa Tuhan punya rencana. Amin.